Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, selamat berhari Minggu. Ayo kita afirmasi pagi ini, sehat kan? Insya Allah kita sehat, selalu sehat, sehat walafiat. Yang kedua, kita afirmasi bahwa kita bahagia, kita selalu beruntung. Itu yang akan kita ucapkan terus. Nanti alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta, akan mengabulkan semua doa kita. Itu sesuatu yang dahsyat. Dan hari ini, sejak kemarin pukul 14 lebih dikit, itu kita sudah merasakan harga BBM baru, BBM bersubsidi baru, Pertalite dan biosolar. Pertalite dari 6.750 naik menjadi Rp10.000. Nah, saya sudah pernah membahas masalah ini dalam video saya yang lalu, bahwa sebenarnya itu hasil dari Pak Antoni. Sebenarnya pemerintah itu dari sisi minyak itu masih surplus. Artinya APBN tidak akan jebol jika pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite dan biosolar. Masih surplus, artinya aman sebenarnya. Bahkan angka 502 triliun yang disebutkan pemerintah, yang diucapkan oleh Presiden Jokowi sebagai subsidi BBM, itu tidak ada dalam APBN. Tidak ada dalam APBN. Subsidi BBM itu hanya 11 triliun. Atau paling banter kalau disimulasikan dengan subsidi per liter Rp6.000, itu sekitar 53 triliun, tidak sampai 502. Dan banyak formulasi-formulasi yang disampaikan para pengamat bahwa pemerintah sebenarnya tidak perlu menaikkan BBM. Tapi akhirnya pemerintah tetap menaikkannya. Dan Presiden Jokowi waktu mengumumkan langsung kenaikan harga Pertalite dan biosolar itu menyampaikan bahwa dia siap menerima apapun risiko dari kenaikan harga BBM ini. Nah, ini yang menarik. Karena rakyat itu seperti api dalam sekam. Dia sudah menahan diri, sabar yang luar biasa menghadapi semua. 2 tahun dilanda pandemi. Di daerah saya misalnya, itu daerah kos-kosan mahasiswa. 2 tahun kos-kosan itu kosong. Warung-warung makan sepi karena mahasiswa pulang ke kampungnya masing-masing karena tidak ada kuliah tatap muka. Warung-warung kosong, laundry yang biasanya itu penuh, itu juga kosong. Kampung sepi. Bahkan saya pernah suatu ketika ke Jogja melihat daerah sekitar kampus UGM yang biasanya itu ramai dengan mahasiswa, fotokopi rame, lalu warung-warung juga rame, kos-kosan itu sepi sekali seperti kampung mati. Itu 2 tahun rakyat mengalami seperti itu. Ekonomi sedang turun betul ketika pandemi itu terjadi. Tapi rakyat kita sangat sabar, mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi begitu tahun ini 2022, pandemi sudah mulai mereda. Bahkan di Arab Saudi sudah tidak ada lagi yang namanya prokes, tidak ada lagi pemeriksaan PCR dan sebagainya. Sudah dibebaskan karena pandemi sudah selesai menurut mereka. Indonesia masih
Indonesia bahkan terbaru itu Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang plesetannya adalah Menkosaurus, Menteri Koordinator Segala Urusan, karena dia punya 27 jabatan penting yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Itu mengatakan bahwa pandemi masih berlangsung di sini. Untuk kemana-mana rakyat harus disyaratkan vaksinasi sampai 3 kali vaksin booster. Kalau tidak, nggak bisa naik kereta api, naik pesawat, tidak bisa. Sekarang ketika rakyat sudah mulai bergerak, saya lihat di jalan-jalan warung-warung sudah mulai penuh, lalu lintas juga sudah mulai penuh, meskipun pandemi masih diterapkan. Tiba-tiba ada kenaikan BBM 10.000. Para pengamat sudah memperkirakan dengan kenaikan 10.000 saja dari 7.650 itu akan ada ratusan keluarga tidak mampu, bertambah ratusan ribu keluarga tidak mampu itu bertambah. Lalu apakah ini prestasi bisa meningkatkan jumlah keluarga tidak mampu? Tentu tidak, bukan? Selain itu, sebelum waktu masih ada rencana, ada wacana akan naik BBM, itu harga-harga sudah naik duluan. Lah sekarang kemarin BBM naik, harga langsung naik drastis. Namanya daging ayam yang sebelumnya sudah ada penurunan sedikit, sekarang naik kembali seperti semula, 35.000 per kilo. Lalu cabai, sayur-sayur semua naik. Ini dampaknya inflasi akan naik tinggi, rakyat akan kesulitan, apalagi sekarang masih banyak rakyat yang belum mendapat pekerjaan setelah PHK yang lalu. Waktu pandemi itu banyak sekali PHK. Nah, sekarang ketika BBM naik, ini mungkin juga akan terjadi PHK yang besar. Tapi apapun sebagai umat Islam, kita tetap mensyukuri karena ini sudah sunatullah. Allah sudah menetapkan bahwa BBM bersubsidi di Indonesia akan dinaikkan oleh pemerintah. Itu sudah diizinkan, sudah kita terima aja. Dan apalagi Pak Jokowi sudah menyampaikan siap menerima risiko apapun. Dan tagar di lini masa, Pertalite naik, harga BBM naik, Jokowi turun, itu sudah viral di mana-mana. Sekarang di beberapa daerah sudah mulai ada unjuk rasa. Ya kita lihatlah perkembangan selanjutnya. Apakah benar BBM naik, Jokowi turun, atau bagaimana? Kita lihat perkembangannya. Yang jelas bahwa sebenarnya masih ada jalan lain selain menaikkan BBM. Lalu pemerintah beranggapan BBM harus naik karena APBN sudah mau jebol. Lalu untuk mengatasi kenaikan BBM akan diberikan BLT sebesar 24 triliun. Ingat Pak Jokowi, BLT itu tidak merata, tidak semua orang yang mestinya wajib mendapatkan tidak mendapatkan. Karena apa? Permainan di bawah itu sangat rapi. Bapak cobalah cek ke bawah, apakah benar mereka sudah menerima BLT sesuai dengan arahan panjenengan. Oke, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Apakah akan ada demo atau rakyat akan tetap sabar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.